Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Adistia. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah dongeng. Tapi sebelum saya menceritakannya, terlebih dahulu saya ingin memberitahu sebuah persiapan yang saya lakukan sebelum menceritakan kembali dongeng ini. Jadi persiapan yang sudah saya lakukan ialah, pertama tentunya saya mencari cerita yang saya sukai dan cerita yang mudah dimengerti. Nah, setelah saya menemukan ceritanya, kemudian saya memahami alur cerita dari dongeng tersebut. Nah, kemudian disinilah saya sekarang menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Nelayan dan Istrinya. Oke, jadi di sebuah gubuk yang terletak di pinggir tebing, hiduplah seorang nelayan dan juga istrinya. Pekerjaan nelayan ini setiap hari ialah memancing ikan di tebing. Dia sangat bahagia dengan kehidupan sederhananya, namun tidak dengan istrinya. Dia selalu marah setiap hari. Lihatlah gubuk jelek ini, aku sangat mual menciumnya setiap hari. Si nelayan itu sangat mencintai istrinya, namun tidak ada hal yang membuat dia bahagia. Kemudian si nelayan ini pun bertanya, "Wahai istriku, apa yang bisa membuatmu bahagia?" Istrinya pun menjawab, "Keluarkan aku dari gubuk jelek ini, maka aku akan bahagia." Si nelayan ini pun sadar dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika suatu hari dia membawakan dua buah ikan kepada istrinya, istrinya malah meminta tiga. Ketika dia membawa mangga, istrinya malah meminta buah peach. Di suatu hari, si nelayan ini pergi memancing ke tebing seperti biasanya. Namun setelah beberapa saat berlalu, dia tidak mendapatkan ikan sama sekali. Si nelayan ini pun berkata, sepertinya kita akan memakan buah lagi sekarang." Namun tidak lama dari itu, kail yang digunakan oleh si nelayan ini pun terasa berat. "Wah, sepertinya aku mendapatkan sebuah ikan," si nelayan ini berkata. Dan benar saja, nelayan ini pun mendapatkan sebuah ikan, namun ikannya pun ikan kecil. Hanya ikan kecil, namun kenapa sangat berat? Apakah dia terlalu banyak makan? "Tidak, aku tidak banyak makan." Si nelayan ini pun kaget karena dia mendengar si ikan yang kecil ini pun ikan yang kecil ini berbicara. Kemudian si nelayan ini berkata, "Hah? Ikan bisa bicara?" "Tidak, nelayan, aku bukan ikan." Si nelayan itu ini pun kaget karena dia bingung kenapa si ikan ini tuh tahu dirinya gitu. Kenapa engkau tahu diriku, wahai ikan?" "Aku tahu banyak tentangmu. Aku bukanlah ikan, namun aku adalah pangeran yang dikutuk. Please, tolong jangan bunuh aku," ikan ini berkata. Karena si nelayan ini iba dengan si ikan ini, kemudian si nelayan ini pun membebaskan ikan tersebut kembali ke asalnya. Si nelayan ini sangat bahagia dan segera pulang untuk memberitahu istrinya. Namun dia tidak sadar dia tidak membawa ikan apapun atau tidak membawa apapun. Sampainya di rumah, "Istriku, istriku, aku punya kabar gembira untukmu." "Kabar gembira apa? Kamu tidak membawa apa-apa. Cepat kembali memancing dan bawakan aku ikan," si istrinya berkata. "Istriku, aku menemukan sebuah ikan yang bercahaya, yang bisa berbicara." Istrinya pun berkata, "Lalu kenapa kamu tidak membawanya pulang?" "Aku melepaskannya." "Kenapa kamu melepaskannya? Dia adalah ikan ajaib, kamu harus meminta sesuatu darinya." "Mana mungkin dia bisa mengabulkan keinginan kita, dia hanyalah ikan. Percayalah padaku, dia ikan ajaib, dia bisa mengabulkan semua permintaanmu. Kamu telah menyelamatkannya. Sekarang kembali ke sana dan minta sesuatu." Akhirnya si nelayan ini pun kembali ke laut dan memanggil ikan ajaib tersebut. Dia tersadar bahwa istrinya menginginkan sebuah rumah yang lebih bagus daripada gubuk yang mereka miliki. "Ikan ajaib, apakah kamu mendengarkanku?" Kemudian muncullah si ikan ajaib ini dari danau yang biru dan sangat jernih. "Apa yang engkau inginkan, wahai nelayan?" "Istriku ingin sebuah rumah." "Pulanglah, dia sudah mendapatkannya."
Kemudian si nelayan ini pun kembali lagi ke rumahnya, dan sampainya di sana dia telah menemukan istrinya yang mendapatkan sebuah rumah yang jauh lebih bagus dari yang dimiliki sebelumnya. Namun tidak sampai di sana, si istrinya ini pun tidak merasa bahagia. Dia meminta hal-hal yang jauh-jauh lebih baik dari sebelumnya. Kemudian tibalah di suatu ketika si istrinya ini tuh meminta suatu hal yang tidak bisa dimasukkan ke akal. Si istrinya ingin menjadi seorang maha kuasa dan tidak terlihat. Si nelayan ini pun bingung karena semua sudah dia lakukan, semua sudah dia berikan kepada istrinya, namun istrinya tidak bahagia. Kemudian istrinya berkata, "Sekarang pergi ke ikan itu dan jadikan aku seorang maha kuasa yang tidak terlihat." "Tidak mungkin, kamu tidak mungkin mendapatkan itu. Ini sudah lebih dari cukup, istriku." "Tidak, aku ingin menjadi maha kuasa. Sekarang pergi dan minta ikan itu mengabulkan permintaanku." Akhirnya dengan hati yang berat, si nelayan pun pergi ke laut dan meminta kembali kepada ikan ajaib. Namun warna dari air tersebut tidak lagi biru, tetapi hitam dan sangat berangin keras. "Ikan ajaib, apakah kamu mendengarku? Apa yang kamu inginkan, wahai nelayan?" "Istriku tidak bahagia. Dia ingin menjadi seorang maha kuasa dan tidak terlihat." Pulanglah, dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan." Si nelayan ini pun pulang dengan terburu-buru karena dia khawatir apa yang sudah terjadi kepada istrinya. Sesampainya dia di sana, dia bingung dan heran. Ternyata istrinya tidak ada di mana-mana. Semua yang dimiliki oleh istrinya di rumah itu, di kastil itu, di kosong, tidak ada apa-apa. Kemudian dengan bersedih hati dia kembali lagi ke laut dan meminta kepada si ikan itu, "Ikan ajaib, oh ikan ajaib." Kemudian muncullah si ikan ajaib ini. "Ikan ajaib, aku tidak bisa menemukan istriku. Dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Dia ingin menjadi seorang maha kuasa dan tidak terlihat. Aku sudah mengabulkan permintaannya. Tolong kembalikan istriku. Aku sadar selama ini aku menginginkan engkau mengabulkan permintaan istriku, namun akulah yang menyelamatkanmu. Tolong kembalikan istriku." Benar juga. Pulanglah, kamu sudah mendapatkannya." Kemudian pulanglah si nelayan ini dan menjumpai istrinya berdiri di sebuah pondok mereka dengan keadaan yang bahagia, tersenyum kepadanya. Dan semenjak saat itu mereka hidup bahagia, dan istrinya pun sadar bahwa kebahagiaan itu datang dari hal-hal kecil. Tamat. Jadi inilah sebuah kisah cerita dongeng yang berjudul Nelayan dan istrinya. Tantangan yang saya alamin ketika saya bercerita ini ialah tentunya bagaimana cara mengekspresikan muka, bagaimana cara kita mengatur intonasi kita, penekanan saat kita bercerita, dan juga ekspresi wajah. Itu merupakan tantangan yang cukup menantang buat saya karena jujur saya sendiri bukan tipikal orang yang bisa mengekspresikan diri melalui cerita. Selain itu juga tantangannya ialah menyesuaikan suara antara si pembawa cerita, kemudian tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Itu merupakan tantangan buat saya. Intonasi dan juga ketepatan suara, ketepatan artikulasi, dan tinggi rendahnya suara atau irama itu merupakan tantangan yang saya alami ketika saya bercerita. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.